Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Abdurrahman dari kelas D dengan NIM 1755201281. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perencana matkul Perencanaan Strategis Sistem Informasi atau PSSI. Di sini saya membawakan judul yang tugas yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada SMK Dakwah Jakarta menggunakan metode Word and Paper. Pendahuluan, pada era globalisasi saat ini, sistem informasi dan teknologi informasi sangat berperan penting dalam sebuah organisasi untuk mendukung proses bisnis organisasi, manajemen dalam pengambilan keputusan, dan strategi organisasi dalam bersaing. Dalam menetapkan sistem informasi ataupun teknologi informasi, harus melihat karakteristik dari organisasi tersebut dan pentingnya dalam memperbaiki efisiensi kerja, meningkatkan efektivitas manajemen, dan meningkatkan keunggulan daya saing organisasi. Dengan adanya penerapan sistem informasi ataupun teknologi informasi dalam suatu organisasi akan sangat bermanfaat dalam menghemat biaya di semua aspek, baik tenaga kerja, proses bisnis, pemasaran, maupun manajemen. Pada tahun 2013, pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah diimplementasikan di SMK Dakwah Jakarta. Pengumpulan data tersebut melibatkan tenaga kependidikan, guru, dan siswa. Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa 93% dari 301 respon yang terdiri dari 81 tenaga kependidikan, 76 guru, dan 140 siswa telah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan informasi di SMK Dakwah. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa untuk meningkatkan daya saing pendidikan perlu adanya perencanaan strategi sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah kerangka kerjaan perencanaan strategis sistem informasi. Perencanaan strategis tidak hanya menyesuaikan dengan tujuan dan sumber daya dalam organisasi, tetapi juga membutuhkan sistem informasi perencanaan strategis ini menggunakan metode Word and Paper, karena dalam metode ini ada pemisah antara definisi sistem informasi dan teknologi informasi, sehingga dapat memudahkan strategi untuk dimengerti. Tahapan-tahapan perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode Word and Paper. Ada dua, yaitu tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan meliputi analisis lingkungan bisnis internal untuk menganalisis tahapan masukan dan keluaran tersebut dalam perencanaan sistem strategis menggunakan analisis, yaitu analisis SWOT, analisis chain, analisis porter, five ports, dan analisis PES portofolio. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka didapat rumusan masalah, yaitu bagaimana perencanaan strategis sistem informasi pada SMK Dakwah Jakarta yang dapat meningkatkan daya saing pendidikan dan sejalan dengan visi sekolah. Batasan masalahnya, jadi agar permasalahan lebih terarah dan sesuai dengan kapasitas penelitian ini, maka pembuatan rencana strategis sistem informasi ataupun teknologi informasi pada SMK Dakwah Jakarta dibatasi sebagai berikut. Yang ke-1, analisis perencanaan strategi sistem informasi pada SMK Dakwah Jakarta menggunakan metode Word and Paper. Yang kedua, tool yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan analisis SWOT, analisis flow chain, analisis porter five ports, analisis phase and portfolio, McFarland. Dan yang ketiga, analisis perencanaan strategi sistem informasi dalam penelitian ini
tidak mencakup pada rencana sumber daya manusia, anggaran, pengembangan jaringan, dan pelatihan setiap sistem informasi. Di sini strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasinya menurut White and Peppard tahun 2002, perlunya pemahaman tentang strategi bisnis organisasi untuk menentukan strategi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Pemahaman tersebut mencakup penjelasan terhadap hal-hal sebagai berikut. Mengapa suatu bisnis dijalankan? Kemana tujuan dan arah bisnis? Kapan tujuan tersebut dicapai? Lalu bagaimana cara mencapai tujuan dan apakah perubahan yang harus dilakukan? Seperti gambar hubungan antara strategis bisnis di sini. Bisnis strategi, IS strategi, IT strategi. Proses perencanaan strategi sistem informasi ataupun teknologi informasi. Menurut White and Peppard tahun 2002, perencanaan strategis harus berdasarkan pada lingkungan bisnis internal dan eksternal, serta lingkungan internal dan eksternal. Kemudian data tersebut akan dianalisis pada proses strategi sistem informasi, sehingga menghasilkan beberapa strategis bisnis, strategi manajemen, dan strategi teknologi informasi. Dari ketiga hasil proses strategi tersebut, kemudian dianalisis dan menghasilkan sebuah portofolio aplikasi untuk masa mendatang. Portofolio tersebut yang nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan sistem informasi pada organisasi di masa yang akan datang. Ini gambaran portofolio strategi yang di masa yang akan datang. Eksternal bisnis, eksternal environment, seperti gambar. Kemudian analisis value chain. Analisis value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Mengacu pada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing unit kerja. Secara diagram value chain dapat terlihat seperti gambar ini. Supply activities, infrastruktur, human resource management, product and technology development, procurement. Value added cost sama dengan profit. Yang selanjutnya, analisis Porter Forge. Menurut Porter, analisis ini digunakan untuk mengetahui keunggulan posisi kompetisi saat ini dan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kekuatan, mengantisipasi kelemahan, dan akan menghindari perusahaan dalam pengambilan keputusan yang salah. Nah, di sini gambar menunjukkan model 5 kekuatan kompetisi menurut Porter, yaitu yang pertama potensial entrance, yang kedua supplier, yang ketiga buyer, yang keempat industri kompetitor, dan yang kelima substitusi. Selanjutnya analisis space. Menurut White and Peppard, analisis space adalah analisa terhadap faktor lingkungan eksternal bisnis yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi. Di bawah ini menjelaskan dari masing-masing bidang tersebut. Yang pertama, faktor politik. Meliputi kebijakan pemerintahan, masalah-masalah hukum, serta mencakup aturan-aturan formal dan informal dari lingkungan di mana perusahaan melakukan kegiatannya. Dari faktor ekonomi, meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari pelanggan yang mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Ya, dari faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan pelanggan yang mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Dari faktor teknologi
meliputi semua hasil yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis. Analisis yang selanjutnya, analisis McFarlane Strategic Grid. McFarlane Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadran. Yang pertama strategik, yang kedua high potensial, key operasional, dan support. Menurut Weda Sharma, menurut Wed M. Paper, portofolio aplikasi McFarlane digunakan untuk menilai kontribusi sistem informasi ataupun teknologi informasi secara keseluruhan dan efeknya terhadap kesuksesan bisnis. Hasil dari pemetaan tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Yang pertama strategi, ada aplikasi and critical to sustaining for business strategy. Kedua high potential, keempat key operasional dan support. Support aplikasi. Alhamdulillah, amin. Critical. Selanjutnya metodologi penelitian. Dalam kerangka dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam penelitian ini dimulai dari proses start, melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi literatur. Selanjutnya metode perancangan strategi White and Paper, tahapan analisis perancangan strategi sistem informasi, analisis lingkungan bisnis, analisis lingkungan bisnis eksternal, ini internal, analisis lingkungan sistem informasi eksternal, dan ini yang eksternal, internal. Kemudian dari hasil perencanaan strategi sistem informasi, lalu perancangan strategi sistem informasi SMK Dakwah Jakarta dan selesai. Berupa wawancara dilakukan analisis menggunakan metode Watt. Dalam metode Watt and Paper terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan masukan dan inputan ataupun tahapan keluaran output. Selanjutnya metode analisis perancangan strategis sistem informasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Watt and Paper untuk menganalisis data dan informasi yang dihasilkan. Dalam metodologi ini terdiri dari tahapan masukan, proses strategis, dan tahapan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis lingkungan bisnis internal atau the internal business environment, analisis lingkungan bisnis eksternal ataupun the external business environment, analisis lingkungan internal, dan analisis lingkungan eksternal. Kemudian proses strategi sistem informasi ataupun teknologi informasi dan tahapan keluaran output yang terdiri dari strategi sistem informasi bisnis, strategi IT, dan strategi manajemen. Hasil dan pembahasan. Metode perancangan strategi sistem informasi White and Paper, analisis lingkungan bisnis internal. Yang pertama analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dialami organisasi. Mengidentifikasi kekuatan bertujuan untuk mengetahui kekuatan apa saja yang dimiliki organisasi untuk dapat melanjutkan dan mempertahankan bisnisnya agar dapat terus bersaing dengan kompetitor lain. Di bawah ini adalah hasil analisis SWOT yang sudah dilakukan di SMK Dakwah Jakarta tersebut. Yang pertama kekuatan. Kekuatannya kalau ada kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Peluangnya, opportunity memperluas pangsa pasar dan meningkatkan promosi serta kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam dan luar negeri.
Kedua, meningkatkan kualitas mutu akademik untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Kelemahannya, peningkatan guru mutu SDM, memperluas jaringan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan daya saing. Ancamannya, peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung akademik yang sudah di pasar. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Analisis lingkungan bisnis eksternalnya, analisis Porter 5 Force. Analisis ini digunakan untuk menganalisis posisi SMK dakwah dalam industri dan mengetahui kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya proses bisnis. Nah, ini gambar hasil analisisnya, Five Force-nya. Pertama, aktivitas pendukung, mengelola administrasi, pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan kegiatan mahasiswa. Kemudian promosi, penerimaan siswa baru, pendidikan dan pengajar, penelitian pengabdian masyarakat, penjaminan mutu internal, keluasan dan alumni. Aktivitasnya misi dakwah. Gambar hasil analisis ada new entrant, supplier, buyers, substitusi, dan kompetisi rival sekolah ataupun yang sama. Selanjutnya, analisis lingkungan sistem informasi internal. Analisis pada lingkungan sistem informasi internal dilakukan melalui wawancara dan observasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi infrastruktur, sumber daya serta portofolio aplikasi saat ini yang dipetakan ke dalam analisis McFarland Strategic Grid yang ada pada SMK Dakwah Jakarta. Saat ini SMK Dakwah Jakarta sudah memiliki unit pengelolaan sistem informasi yang ditangani oleh bagian pusat teknologi, informasi, dan pangkalan data. Dalam pengelolaan yang ada di SMK Dakwah Jakarta terdapat 4 divisi, yaitu divisi pengembangan sistem, jaringan dan infrastruktur, pelatihan, integritas, dan divisi lab integritas. Yang pertama, Google Cloud Platform ataupun GCP. Kedua, teknologi Big Data. Ketiga, teknologi web. Yang keempat, aplikasi mobile. Hasil perancangan strategi sistem informasi sudah diuraikan sebelumnya. Maka langkah selanjutnya adalah memformulasikan perencanaan strategis pada SMK Dakwah Jakarta yang meliputi strategis bisnis, strategis teknologi informasi, dan strategis manajemen. Strategi sistem informasi ini menentukan portofolio aplikasi di SMK Dakwah Jakarta untuk harus dibangun. Strategi ini menentukan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung strategis. Sedangkan strategi manajemen sistem informasi ataupun teknologi informasi menentukan aturan untuk mendukung hasil rekomendasi strategi bisnis dan strategi. Berikut rekomendasi strategis SMK Dakwah Jakarta. Yang pertama, strategis bisnis sistem informasi. Tujuan rekomendasi strategis bisnis sistem informasi adalah untuk memberikan usulan aplikasi sistem informasi di masa yang akan datang sesuai dengan strategi bisnis perusahaan sehingga setiap unit dapat memanfaatkan sistem informasi dalam menjalankan aktivitas agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta tercapainya tujuan bisnis. Setelah melalui analisis SWOT, value chain, dan phase yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapat rekomendasi kebutuhan terhadap sistem informasi yang dapat diimplementasikan pada SMK Dakwah Jakarta. Jadi itu penutupnya, kesimpulannya.
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah perencanaan strategis sistem informasi bertujuan untuk menghasilkan sebuah kerangka kerja rencana strategis yang dapat digunakan pada SMK Dawa Jakarta. Usulan kerangka kerja perencanaan strategis tersebut dapat mengetahui faktor-faktor penting yang diperlukan dalam mengembangkan suatu sistem informasi yang sejalan dengan visi misi SMK Dakwah. Faktor-faktor paling tersebut dapat dilihat dari hasil analisis SWOT, value chain, portfolio force, dan phase analysis internal. Terdapat beberapa aplikasi yang sudah ada pada SMK Dakwah Jakarta dan beberapa aplikasi yang direkomendasikan. Aplikasi tersebut kemudian dipetakan menggunakan portofolio McFarland yang terdiri dari strategis, key opportunity, support, dan high potential yang ditunjukkan pada gambar tadi. Ketiga, rencana implementasi perencanaan pengembangan sistem informasi dibutuhkan dalam jangka waktu 5 tahun yang berdasarkan dugaan rencana strategis. Lebih detailnya dapat dilihat tabel. Perencanaan strategi sistem informasi yang sudah dibahas menjadikan SMK Dakwah Jakarta memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan pendidikan lainnya, meningkatkan daya saing tinggi secara meningkatkan kompetensi sekolah pendidikan dan kompetensi sivitas akademik sehingga strategis tercapai. Secara keseluruhan, perencanaan strategi sistem informasi ini menyajikan perancangan sistem yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi sekolah agar dapat mendukung dan meningkatkan di setiap unit bagian kerja. Saran dari hasil penelitian ini, analisis perencanaan strategi sistem informasi dapat dilakukan dengan metode lain yang berbeda sehingga dapat hasil analisis lain yang dapat dijadikan perbandingan dan referensi seperti menggunakan metode Anita Cassidy contohnya. Analisis perencanaan strategis sistem informasi dapat dilakukan dengan menggunakan tool lain atau menambahkan beberapa tool dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal dan analisis lingkungan sistem informasi teknologi informasi internal eksternal sebagaimana yang direkomendasikan menurut World and Paper seperti balance, scored, atau critical success factor. Yang ketiga, dalam membuat perencanaan strategi sistem informasi dapat ditambahkan rencana sumber daya manusia, anggaran, pengembangan, jaringan, dan pelatihan setiap informasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.